Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Siddiq Fathahillah, NIM 213-2011-16 dari Prodi Ilmu Hukum semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu contoh kasus kebendaan di bidang hukum perdata internasional, yaitu konflik antara perusahaan IKEA melawan perusahaan IKEMA atau PT Angsadaya asal Indonesia. Pendahuluan, hukum benda dalam hukum perdata internasional. Bidang hukum benda merupakan salah satu bagian dari kajian hukum perdata internasional. Di sampingnya terdapat bidang hukum perkawinan dan bidang hukum kontrak. Bidang hukum benda dalam hukum perdata internasional juga terkait dengan bidang perkawinan. Dalam bidang hukum benda diatur tentang tata cara dan asas-asas mengajukan gugatan terhadap suatu benda, membeli suatu benda di luar negeri, membaliknamakan benda yang ada di luar negeri, ataupun yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Hukum perdata internasional perihal perbedaan pada dasarnya memperlihatkan dua macam perbedaan, yaitu A. Perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. B. Perbedaan antara hak-hak yang secara mutlak, absolut, dan langsung melekat pada suatu barang atau zatelijk rechten, yaitu berlaku terhadap segenap orang, dan hak-hak yang melekat pada suatu barang secara relatif dan tidak langsung, yaitu hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu dan beradanya adalah melalui suatu perjanjian antara dua orang atau Versoelingsrechten. Selain dengan bentuk bergerak dan tidak bergerak, juga terdapat benda tak berwujud, yakni meliputi utang piutang, hak milik perusahaan atau saham, dan hak kekayaan intelektual. Asas-asas hukum benda dalam HPI. Kesulitan selalu timbul apabila pembahasan tentang benda dan hak-hak kebendaan dalam HPI sehubungan dengan benda tetap atau immovable, benda bergerak movable, dan benda tak berwujud atau intangible, karena setiap sistem hukum menetapkan kriteria serta klarifikasi tentang benda yang berbeda-beda. Karena itu, pertanyaan yang penting dalam hukum perdata internasional adalah berdasarkan hukum mana klarifikasi jenis benda itu dilakukan. Dalam kaitan ini, teori hukum perdata internasional mengenal dua asas utama yang menetapkan bahwa klarifikasi semana itu harus dilakukan berdasarkan A. Hukum dari tempat gugatan atas benda itu diajukan atau lex fori. B. Hukum dari tempat benda berada atau terletak atau lex situs. 1. Status benda tetap asas umum yang diterima dalam hukum perdata internasional menetapkan bahwa status benda tetap ditetapkan berdasarkan lex situs atau hukum dari tempat benda berada atau terletak. Asas ini juga dimuat dalam pasal 17 Algemeen Beveligen van Wetgeving voor Indonesia. 2. Status benda bergerak. Beberapa asas hukum perdata internasional yang menyangkut penentuan status benda bergerak antara lain menetapkan berdasarkan A. Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut. B. Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut. C. Hukum dari tempat benda terletak. 3. Status benda tak berwujud. Benda yang dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud biasanya meliputi utang piutang, hak milik perindustrian atau hak milik intelektual. Asas hukum perdata internasional yang relevan dengan usaha penentuan status benda tak berwujud diantaranya menetapkan bahwa yang diberlakukan adalah sistem dari tempat. A. Kreditur atau pemegang hak atas benda itu berkeluarga negaraan. B. Gugatan atas benda itu diajukan. C. Pembuat perjanjian utang piutang. D. Yang sistem hukumnya dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda-benda. Hukum benda dalam lingkup hukum perdata dan hukum benda dalam konteks hukum perdata internasional. Perbedaan hukum benda dalam lingkup hukum perdata dan hukum benda dalam konteks hukum perdata internasional yaitu terletak pada hukum benda dalam hukum perdata internasional yang mengandung unsur asing atau foreign element. Dalam hukum perdata internasional ini, untuk menentukan status yang harus diberlakukan atas suatu benda tak hanya berdasarkan klasifikasi jenis benda saja, seperti dalam hukum perdata yang berdasarkan klasifikasi benda seperti benda berwujud atau tak berwujud, benda bergerak atau benda tak bergerak, benda dipakai habis atau benda tidak dipakai habis, benda sudah ada atau benda akan ada, benda dalam perdagangan atau benda di luar perdagangan, benda dapat dibagi atau benda tak dapat dibagi, benda terdaftar dan tak terdaftar. Akan tetapi dalam hukum perdata internasional ini yang mana terdapat unsur asing, maka terdapat asas tambahan untuk menentukan status benda, yaitu asas nasionalitas, asas domisili, lex situs atau lex situ, lex fori, lex loci contractus, choice of law, the most substantial connection, the most characteristic connection. Asas
Asas nasionalitas yang disebut juga asas kebangsaan secara umum merupakan asas yang menempatkan kepentingan, keperluan, dan untuk sepenuhnya bagi masyarakat di suatu wilayah negara tersebut. Asas domisil atau demisil yang dimaksudkan di sini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum common law dan yang umumnya diartikan sebagai permanent home atau tempat hidup seseorang secara permanen. Berdasarkan asas ini, status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domisil atau hukum tempat kediaman permanen orang tersebut. Lexitus atau lexite memiliki makna bahwa perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak atau immovable tunduk pada hukum dari mana benda itu berada atau terletak. Lex mori, asas ini mendasarkan kepada hukum dan tempat gugatan atas benda itu diajukan. Lex loci contractus, berdasarkan asas ini, the proper law of contract adalah hukum dari tempat pembuatan kontrak. Yang dimaksud dengan tempat pembuatan kontrak dalam konteks hukum perdata internasional adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir atau last act yang dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan atau agreement. Choice of law, sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda-benda itu. The most substantial connection yang memiliki kaitan yang paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. The most characteristic connection. Menurut teori ini, sistem hukum yang seyogyanya menjadi the proper law of contract adalah sistem hukum dari pihak yang dianggap memberikan prestasi yang khas dalam suatu jenis atau bentuk kontrak tersebut. Pihak yang prestasinya dalam perjanjian tentang benda yang bersangkutan tampak paling khas dan karakteristik, the most characteristic connection. Dalam teori ini, kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang paling karakteristik merupakan tolak ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu. Selanjutnya masuk kepada kasus. Posisi kasus. IKEA adalah kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad di Elmhult, Swedia pada tahun 1943. Merek IKEA merupakan milik Inter IKEA System yang merupakan akronim dari 4 kata yaitu Ingvar yang merupakan nama pendiri perusahaan. Ingvar mendirikan IKEA pada usia 17 tahun. Ia mengawali bisnisnya dengan menjual jam tangan dan pena yang dia impor sendiri dari luar negeri dan juga menjual sejumlah pemantik api untuk toko. Ingvar menjalankan bisnisnya dari sebuah lumbung pertanian keluarga. Kemudian ia mengembangkannya berdasarkan pesanan lewat pos dengan menggunakan mobil van susu untuk pengiriman. Memasuki umur 21 tahun, Ingvar mulai menjual perabot dari toko IKEA yang pertama. Terletak di Almhult, sebuah kota di Swedia Selatan, pada tahun 1951, ia memproduksi katalog IKEA pertama. Ingvar secara pribadi menulis teks katalog ini sampai tahun 1953. Sejak tahun 1953, IKEA berkonsentrasi pada furnitur. Seiring berjalannya waktu, bisnis Ingvar melebar. Dalam buku berjudul The IKEA Story, Ingvar Kamprad disebutkan, Ingvar memulai bisnis furnitur pada 1950. Saat itu Ingvar memasarkan produk furnitur dari sejumlah pengrajin. Pada tahun 1963, IKEA mulai membuka toko pertamanya di luar negara Swedia, tepatnya di kota Asker, Norwegia, hingga tahun-tahun berikutnya IKEA terus membuka toko atau gerainya di berbagai belahan dunia setelah puluhan tahun menggeluti bisnis itu. Hingga saat ini, Ingvar memiliki 33 pusat distribusi IKEA di seluruh dunia. Pusat distribusi ini yang menjadi jantung aliran barang dari pemasok ke toko-toko IKEA di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Tahun 2014 memang menjadi tahun pertama IKEA membuka toko atau gerainya di Indonesia. Namun menurut sejarah, IKEA sebenarnya sudah sejak lama menginjakan kaki di tanah air. General Manager IKEA Indonesia Mark Mage mengatakan Indonesia sudah menyuplai produk IKEA sejak 1991. Terdapat sekitar 550 produk furnitur dan dekorasi rumah tangga yang diproduksi di Indonesia dan dijual di 364 gerai IKEA di seluruh dunia. Jauh sebelum toko pertamanya di Indonesia dibuka di kawasan Alam Sutra, Tangerang pada tahun 2014 yang lalu, Inter IKEA System sudah melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, termasuk di antaranya merek IKEA untuk kelas barang 21 perkakas rumah tangga yang didaftar pada bulan Oktober 2006 dengan nomor pendaftaran IDN 00092006 dan merek IKEA untuk kelas barang 20 perabotan rumah tangga yang didaftar pada bulan Oktober 2010 dengan nomor pendaftaran IDN 0002779901. Tahun 2011 di mana IKEA Swedia juga mengalami kasus penyeruan merek mereka, di mana pada saat itu IKEA Swedia menggugat PT Angsa Daya yang menggunakan IKEMA sebagai merek mereka.
IKEA menilai bahwa IKEMA tidak beritikat baik dengan menyeru merek IKEA. Selanjutnya masuk ke analisa kasus. Pengadilan yang berwenang. Pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara IKEA versus IKEMA adalah Pengadilan Indonesia, karena hal ini sejalan dengan prinsip jurisdiksi in rem atau dikenal pula jurisdiksi forum resitae. Perwujudan dari jurisdiksi in rem melalui forum resitae, yakni penguasaan negara atas benda yang situsnya berada di wilayah teritorialnya. Dalam praktiknya, gugatan atas dasar kebendaan dalam hal ini nama domain yang terkait merek diajukan ke pengadilan di mana benda tersebut berada atau didaftarkan. Di sini pun merek dapat dikatakan sebagai hak benda karena merek merupakan objek hak milik dan memiliki nilai ekonomis. Dalam kaitannya dengan kasus di atas, IKEA Swedia berusaha untuk membatalkan pendaftaran merek IKEMA Indonesia. Karena IKEMA dinilai telah meniru IKEA, maka IKEA Swedia perlu mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip jurisdiksi forum resite, di mana perkara menyangkut benda tidak bergerak tunduk kepada hukum di mana benda tersebut berada. Kesimpulannya, pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara IKEA versus IKEMA adalah pengadilan Indonesia, karena saat IKEMA mendaftarkan diri sebagai merek, IKEMA mendaftar di Indonesia. Apakah termasuk peristiwa HPI atau titik out primer? Menurut hakim, sesuai dengan kewenangannya, perkara IKEA versus IKEMA termasuk ke dalam peristiwa hukum perdata internasional, karena perkara tersebut telah memenuhi unsur asing, di mana unsur asing di sini bisa kita lihat, di mana IKEA yang merupakan kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad Alta di Swedia pada tahun 1943, tahun 2014 menjadi tahun pertama IKEA membuka toko atau gerainya di Indonesia. IKEA mengalami kasus peniruan merek dengan perusahaan IKEMA asal Indonesia, sehingga pada saat itu IKEA Swedia menggugat PT Angsa Daya yang menggunakan nama IKEMA. Hal inilah yang dinilai memiliki kesamaan dan dinilai sebagai bentuk peniruan merek. Terlebih IKEA asal Swedia tersebut berpandangan bahwa mereknya jauh lebih berkembang dan lebih maju, sebelum akhirnya IKEA menggugat ke pengadilan. Intinya, kasus tersebut termasuk dalam hukum perdata internasional karena ada unsur asing, yaitu konflik hubungan antara pengusaha Indonesia, yakni IKEMA, dengan perusahaan asal Swedia, IKEA, berkaitan dengan permasalahan merek. Kualifikasi hukum. Hakim berpandangan bahwa dalam kasus IKEA versus IKEMA termasuk ke dalam kualifikasi hukum kebendaan, karena pada dasarnya hukum benda memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya merujuk benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Benda dikategorikan ada benda yang berwujud dan tidak berwujud, ada juga benda bergerak dan tidak bergerak. Permasalahan merek yang dipersengketakan antara IKEA versus IKEMA termasuk ke dalam hukum kebendaan, tepatnya benda tidak berwujud. Benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, merek tidak diatur oleh KUH Perdata, tetapi diatur dengan undang-undang tersendiri. Lebih lanjut, hakim berpandangan bahwa berbicara mengenai merek, merek merupakan suatu karya yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan hasil jerih payahnya sendiri dengan tingkat intelektualitas yang tinggi. Oleh karena itu, negara memberikan apresiasi kepada pemilik merek karena telah menciptakan suatu hasil karya baru dengan cara memberikan hak khusus bagi pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut secara bebas, namun tetap dalam koridor hukum yang ada dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Di samping itu, pemilik merek juga diberikan hak untuk menikmati hak ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Adanya hak ekonomi yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek, maka dapat disimpulkan bahwa merek memiliki nilai ekonomis. Jika kita melihat dalam pengertian benda, maka terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 499 KUH Perdata, yaitu merupakan hak milik dan memiliki nilai ekonomis. Meskipun undang-undang merek tidak mengatur dan mengkategorikan merek sebagai benda, tetapi apabila kita melihat pada pengertian benda yang terdapat dalam KUH Perdata, maka pada dasarnya merek termasuk dalam kategori benda karena merek merupakan objek hak milik dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, hukum negara mana yang berlaku? Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan hukum mana yang berlaku, maka hal ini berkaitan dengan lex causa, yang paling relevan adalah hukum negara Indonesia, karena ketika berbicara mengenai kualifikasi dalam kasus ini, mengenai benda tidak berwujud, maka yang relevan, hakim merujuk pada prinsip lex resite atau lex situs. Hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat di mana benda itu terletak atau berada. Bisa benda bergerak, berwujud, dan tidak berwujud. Dalam praktiknya, gugatan atas dasar kebendaan dalam hal ini nama domain yang terkait merek diajukan ketika benda tersebut didaftarkan yaitu di Indonesia. Mengingat benda yang menjadi objek gugatan yaitu merek IKEMA melakukan pendaftaran merek di Indonesia, maka hukum yang diberlakukan atas penerapan resite adalah hukum Indonesia.
Lalu relevan juga ketika hakim mendasarkan pada prinsip lex ori, yaitu tempat gugatan atas benda itu diajukan. Artinya keduanya sama-sama di Indonesia. Penyelesaian kasus. Menurut hakim yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut, hakim berpandangan bahwa peristiwa ini termasuk dalam HPI dengan kualifikasi hukum kebendaan dan hukum yang diterapkan untuk mengadili perkara tersebut adalah hukum Indonesia. Apabila merujuk kepada hukum negara Indonesia, Indonesia adalah hukum positif yang memang mengakui dan melindungi hak merek. Misalnya berkaitan dengan merek sebagai benda tidak berwujud, termasuk dalam dalam undang-undang tentang merek dan juga diatur dalam Burgerlich Wetbook, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud atau material dan benda tidak berwujud atau imaterial, sebagaimana disebutkan dalam pasal 503 BW. Sedangkan benda tidak berwujud itu sendiri disebut dengan hak sebagaimana ketentuan pasal 499 BW atau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ditegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hakim melihat perkara IKEA versus IKEMA, di mana IKEA berdalih bahwa IKEA adalah merek terkenal karena memiliki 375 gerai di 46 negara dan telah dipergunakan di beberapa negara di dunia, di antaranya yang pertama di Swedia, Thailand, Kanada, Singapura, dan masih banyak lagi. Bahwa merek IKEMA milik PT Angsadaya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidak-tidaknya mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal IKEA, dan putusan tersebut menyatakan batal terhadap merek IKEMA milik PT Angsadaya. Sementara itu, IKEMA berpandangan bahwa IKEMA pun merek terkenal dalam jenis keramik dan tegel, dan IKEMA telah terdaftar pada 13 Desember 2006 sebagai itikat baik. Merek IKEMA terdaftar untuk kelas 19, sedangkan IKEA kelas yang berbeda yaitu kelas 21, 24, 11, 35, dan 42. Kelas yang dimaksud adalah klasifikasi merek produk yang dibuat Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual, Hakim Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhirnya, hakim berpandangan bahwa penerapan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang HAKI yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat. Karena berbeda kelas, IKEMA yakin konsumen tidak akan tertipu, terkecoh, dan bingung dengan produk keramik dan tegel IKEMA. Terlebih berdasarkan pandangan ahli bahasa mengenai kedua kata antara IKEMA dan IKEA, PT Angsadaya selaku produsen IKEMA lalu menunjukkan bukti kartu tanda anggota Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI dan tanda penghargaan sebagai pembayar pajak ke-133 di Jakarta pada 1965 silam, sehingga itikat tidak baik sebagaimana didalihkan oleh pihak IKEA dinilai tidak terbukti, sehingga hakim berpandangan bahwa gugatan IKEA terhadap IKEMA ditolak, sehingga keberadaan IKEA di Indonesia tetap legal. Putusan nomor 39 Merek, garis miring Merek, garis miring 2011, garis miring PN Niaga, Jakarta Pusat, Junto Putusan MA nomor 697, K garis miring Perdata Khusus garis miring 2011, Junto Putusan MA nomor 190 KPK garis miring Perdata Khusus garis miring 2012. Terakhir, kesimpulan dalam perkara IKEA versus IKEMA atau PT Angsadaya dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut tepat diadili berdasarkan forum pengadilan di Indonesia. Begitupun halnya kasus tersebut termasuk dalam kasus perdata internasional, dikarenakan kasus tersebut mengatur mengenai hubungan hukum lintas negara atau unsur asing. Perkara tersebut termasuk dalam kualifikasi hukum kebendaan tidak berwujud yang diselesaikan di pengadilan Indonesia. Keputusan akhir memutuskan bahwa keberadaan IKEMA tidak bertentangan dengan penggunaan hak merek, sehingga keberadaannya tetap legal di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.